Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki materi tauhid atau kitab tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi dengan syarah yang disyarah oleh Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Jawaz rahimahullah taala. Kita masuk kepada bab yang ke-14 sekarang ya. Bab yang ke-14 ini terkait dengan al-istighatsah. Al-istighatsah. Nah, ini akan dijelaskan nanti berkaitan dengan istighatsah dengan dalil-dalilnya. Namun perlu sedikit pemahaman. Kalau seorang berdoa dalam keadaan biasa-biasa saja, artinya bukan dalam keadaan sulit, bukan dalam keadaan terjepit, bukan dalam keadaan yang sangat genting gitu ya. Itu namanya doa. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia doa, ad-du'a'u. Ya, doa begitu ya. Itu doa seperti umumnya orang berdoa begitu. Ya, seperti umumnya orang berdoa, itulah doa begitu. Namun saat ya dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan sangat terjepit, yang sangat susah begitu ya, tertimpa musibah yang besar misalnya. Nah, saat si hamba itu berdoa kepada Allah, maka doa itu dinamakan dengan istighatsah ya. Jadi istighatsah itu sekali lagi adalah berdoa dalam keadaan bagaimana? Sulit sekali, sangat terjepit, beban berat, musibah ya besar misalnya. Nah, itu namanya istighatsah. Namanya apa? Istighatsah. Nah, kemudian yang kedua yang Nabi lakukan, yang Nabi kerjakan tentang istighatsah ini adalah sendiri saja, tidak berjamaah. Ya, tidak berjamaah karena tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada sunnahnya dari Nabi ya, berdoa itu atau beristighatsah itu dilakukan secara berjamaah. Jadi dilakukan bagaimana? Ya sendiri saja. Sebagaimana Nabi SAW berdoa seorang diri, tidak ada sahabat yang mengaminkan, walaupun pada saat perang atau akan terjadi perang Badar ini kita akan lihat nanti berkaitan dengan ayat yang Allah bawakan dalam surat Al-Anfal. Ini ya berkaitan dengan istighatsah Nabi sebelum terjadi perang Badar. Ya, yakni menjelang detik-detik terjadinya perang Badar, Nabi itu beristighatsah terlebih dahulu, berdoa kepada Allah dalam keadaan yang sangat terjepit, yang dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang ya sangat beratlah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira begitu para jamaah. Nah, ini kita akan jelaskan terlebih dahulu kronologi singkat dari perang Badar. Nah, kronologi singkat dari perang Badar. Jadi perang ini terjadi pada tahun berapa?
pada tahun kedua Hijriah, perang perdana. Ya, perang perdana dalam sejarah umat ini. Jadi singkatnya adalah ketika kafilah dagang kufar Quraisy, kafir Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan yang belum masuk Islam ya. Ya, kelak beliau masuk Islamnya nanti pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu akan menuju negeri Mekah. Jadi ini selesai dari berdagang, selesai berbisnis di negeri Syam begitu, ya, akan balik ke negeri Mekah. Nah, ini sudah diketahui ya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melalui utusannya tentunya, melalui ya utusannya lah begitu kurang lebih kita katakan. Maka bersegeralah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kurang lebih 300 sekian belas sahabat, ya 300 sekian belas sahabat yang ikut bersama rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu memang tidak ada perintah dari Nabi kepada umat Islam, kepada para sahabat untuk berperang, tidak ada. Kenapa? Karena sebenarnya mereka ingin mengambil harta-harta mereka, harta-harta kaum muhajirin yang dirampas, diambil secara zalim oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu dengan cara mengambil barang dagangan atau kafilah dagang begitu ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu akan diambil oleh umat Islam ketika itu sebagai pengganti dari harta-harta mereka yang dirampas, yang diambil secara zalim oleh orang-orang kafir Quraisy di negeri Mekah, kan begitu. Ini sebagai penggantinya ini. Nah, kira-kira seperti itu. Singkat ceritanya, ya, kafilah dagang Abu Sufyan ini berhasil menyelamatkan diri dari pasukan umat Islam, kan begitu, yang sebelumnya Abu Sufyan ini mengutus seorang utusan dengan kuda yang sangat cepat lah begitu menuju negeri Mekah, meminta pertolongan kepada orang-orang kafir Quraisy. Singkatnya, orang-orang kafir Quraisy dengan senjata mereka yang lengkap, jumlah mereka ya hampir tiga kali lipat lah ya, yakni berjumlah 1000 pasukan lah, berjumlah 1000 pasukan ketika itu dengan senjata yang lengkap di masa itu untuk berperang, niatnya berperang. Nah, jadi ada dua niat ini. Kalau umat Islam niatnya hanya ingin mengambil ya barang dagangan saja. Ya, jadi kalau dari kufar Quraisy, kafir Quraisy, mereka niatnya betul-betul ingin berperang melawan umat Islam. Jadi dari sisi niat sudah berbeda, dari sisi perlengkapan senjata jelas jauh berbeda, ya. Dari sisi jumlah jauh berbeda, kan begitu. Ya, intinya kalau dari sisi kekuatan kafir Quraisy itu jelas di atas kekuatan umat Islam ketika itu. Ya, jadi singkat ceritanya mereka ini berjumpa. Dua pasukan ini bertemu di Badar, wilayah ya yang namanya Badar. Ini Badar ini lebih dekat ke arah Madinah. Lebih dekat ke arah negeri Madinah, wilayah Badar namanya, ya, atau kita katakan pertengahan lah antara Mekah dengan Madinah, namun lebih dekat ke arah Madinahnya begitu. Jadi ini berkaitan dengan ya perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, perang perdana umat ini, dan Nabi SAW ya telah mengatur strategi perang ketika itu, dan menjelang ya memasuki perang Badar ini Nabi berdoa. Nah, doa Nabi inilah yang disebut dengan istighatsah dalam keadaan ya sulit,
dalam keadaan terjepit, dalam keadaan ya berat bagi Nabi ketika itu, beliau beristighatsah. Ya, beristighatsah, berdoa dalam keadaan sulit itu namanya istighatsah. Maka begitu Nabi selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kabarkan kabar gembira kepada para sahabat. Absyiru, kata Nabi. Ya, kabar gembira dari Allah. Ya, Nabi ya ketika itu memberikan kabar gembira kepada para sahabat tentang beberapa tokoh kafir Quraisy yang akan mati dalam perang Badar. Yang akan mati dalam perang Badar. Nabi tunjuk tempat-tempatnya. Nih, di sini akan mati si fulan, si A. Di sini akan mati nanti si B. Di sini akan mati nanti si C, dan begitu seterusnya. Bayangkan itu. Itu kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gaib. Dia datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini merupakan yakni kabar baiklah bagi umat Islam dan kemenangan bagi kaum muslimin, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan dari langit, pasukan malaikat, ya, pasukan malaikat yang turun secara bergelombang begitu. Nah, ini kita akan lihat dalilnya nanti dari surat Al-Anfal yang dibawakan di bab ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi. Beliau menjelaskan termasuk syirik, ya, istighatsah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa berdoa secara umum adalah ibadah, ya, termasuk di dalamnya adalah istighatsah, yakni berdoa dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang sangat sulit begitu. Nah, ini jelas bagian dari ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Dan Nabi katakan apa? Dalam hadis yang mulia, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, kata Nabi. Ya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lebih spesifik lagi begini, ada pertanyaan. Ya, kalau tadi dikatakan doa adalah ibadah gitu ya. Kemudian kita pisahkan begitu antara ibadah-ibadah dengan doa. Nah, sekarang apa perbedaannya itu? Antara ibadah-ibadah, ibadah A, B, C, D dan seterusnya dengan doa. Dengan doa. Ada yang bisa bedakan? Ada yang bisa membedakan? Ya, di dalam hal ini adalah bahwa seluruh ibadah-ibadah, ya, seluruh ibadah-ibadah itu, ya, dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala udah pasti. Ini dari sisi apa namanya, niatnya pada dasarnya begitu ya. Ya, dan peruntukannya begitu. Arti bahwa seluruh ibadah-ibadah itu ditujukan kepada Rabbul Alamin karena Allah saja. Tidak boleh ada unsur duniawi. Nah, ini perhatikan sedikit ya, dalam hal ini, dalam seluruh ibadah-ibadah itu harus ditujukan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada unsur duniawi sedikit pun juga, tidak boleh. Tidak boleh ada unsur duniawi dalam niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun dalam doa, ini perhatikan, di dalam berdoa tentu kepada Allah tentunya, ya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dalam isi doa tersebut boleh kita meminta perkara-perkara dunia. Boleh kita meminta perkara-perkara dunia. Artinya apa jamaah?
Artinya apa ini? Ini penting nih. Yakni dalam semua ibadah-ibadah, ya, tidak boleh ada unsur duniawi sedikit pun juga. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Nah, dalam perkara-perkara dunia kita bawa ke doa kita, gitu loh. Dalam urusan-urusan dunia hendaknya kita bawa semuanya itu dalam doa kita. Artinya apa? Para jamaah ingin minta perkara dunia apa saja, sebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu mintalah dalam doa. Mintalah kepada Allah di dalam berdoa itu, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Contoh agar lebih paham begini. Contohnya begini. Misalnya seorang pelihara anak yatim, ya, pelihara anak yatim, kan begitu. Niatnya apa? Niatnya apa? Ya sudah, karena Allah saja, ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Tidak boleh ada unsur duniawi. Nah, ini keliru sebagian orang punya niat duniawi, yaitu memelihara anak yatim dengan niatan agar bisnisnya sukses. Ini kan duniawi ini, ya kan? Agar dagangannya ya besar begitu, ya, berkembang dan seterusnya. Ini unsur duniawi, tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Nah, untuk minta yakni agar bisnis kita ini berkembang dan seterusnya, mintalah dalam doa. Tuh, ada tempatnya di sini. Mintalah dalam doa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisnis kita, dagangan kita ini berkembang, berhasil, sukses. Ini ada tempatnya dalam doa. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan pelihara anak yatim. Ini keliru. Ini sangat keliru. Contohnya lagi. Ya, contohnya lagi. Ada orang misalnya hari ini infak 10.000 dengan harapan nanti infaknya di pagi hari, dengan harapan di sore hari diganti oleh Allah jadi 20.000. Ini tidak boleh seperti ini. Tidak dibenarkan seperti ini. Sudah infak saja 10.000 berapapun lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita ingin ya dilimpahkan atau ditambahkan rezeki kita oleh Allah, mintalah dalam doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibukakan pintu-pintu rezeki misalnya. Secara umum, ya, secara umum dibukakan pintu-pintu rezeki, kan begitu. Jangan dikait-kaitkan dengan infak kita yang tadi. Jangan sekali-kali dikaitkan dengan sedekah kita, infak kita yang tadi itu jangan. Itu lillahi ta'ala saja sudah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin balasan di negeri akhirat, bukan di dunia. Ya, kalau di dunia ini nggak seberapa pada dasarnya. Ya, balasan di negeri akhirat, oh ini luar biasa. Jadi ini yang perlu diperhatikan, antara perbedaan antara doa satu sisi boleh kita meminta perkara-perkara dunia, kemudian ya ibadah-ibadah yang lain, ya di sisi yang lain ini. Nah, ini semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala saja. Ya, tidak boleh ada unsur duniawi sedikit pun di dalamnya. Tidak boleh. Tidak boleh ada. Misal contoh tadi ya, seorang pelihara anak yatim, betul lillahi ta'ala, dan orang ini tidak ada sedikit pun juga di hatinya unsur duniawi, nggak ada sama sekali. Lillahi ta'ala dia pelihara anak yatim, qaddarallah, bisnisnya lancar, usahanya maju, maka ini kita katakan ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan ada di hati sedikit pun juga, oh pantas ini karena saya pelihara anak yatim. Nggak boleh.
Nggak boleh ada seperti ini, sama sekali nggak boleh. Ya, tidak boleh ada seperti itu. Kita arahkan kepada Rabbul Alamin bahwa ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini perkataan Nabi Sulaiman yang Allah abadikan ya, dalam Al-Qur'an Al-Karim. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada diriku guna menguji aku apakah aku tergolong dari hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur nikmat. Nah, jadi seperti itu. Ini tipis nih. Hal-hal seperti tipis tidak diketahui oleh orang yang tidak belajar ilmu tauhid. Tapi kalau para jamaah mengerti ilmu tauhid seperti ini, bisa membedakan mana yang ikhlas, murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana pula yang ternodai dengan ya syirik. Ternodai dengan apa? Syirik, kan begitu. Ya, bisa dibedakan ya. Apa yang saya jelaskan tadi bisa difahami ya, insyaallah ya. Dengan contoh-contohnya tadi bisa kita membedakan begitu ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada buku ini. Di sini diberikan langsung perbedaan antara istighatsah dan doa. Pertama, dikatakan oleh muallif atau penulis rahimahullah, istighatsah adalah doa dari seseorang yang berada dalam kesulitan. Jadi doa, siapapun yang berdoa kepada Rabbul Alamin dalam keadaan yang sangat sulit, sangat terjepit, beban berat dihadapi, musibah besar dihadapi, maka doa itu adalah istighatsah. Ya, langsung kita namakan apa? Istighatsah. Siapa saja bisa beristighatsah. Siapapun ya bisa beristighatsah, boleh beristighatsah. Namun sekali lagi tidak melakukan perkara-perkara bid'ah. Tidak melakukan bid'ah dalam istighatsahnya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, dilakukan yakni apa? Tertulis lagi di banner besar itu istighatsah kubra. Wah, di panggung. Ya kan? Ya kan? Sekian tokoh hadir berjamaah dan lain sebagainya. Ini tidak ada contoh dari Nabi. Nggak ada sunnah dari Nabi seperti ini. Ya, tidak ada contoh dari Nabi jika dilakukan seperti ini. Ya. Jadi ini hak masing-masing, hak individu muslim. Siapapun boleh berdoa, siapapun bisa berdoa, kan begitu, ya kan? Namun ketika dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sangat susah, sangat sulit, ya kan? Nah, doa itu dinamakan dengan apa tadi? Istighatsah. Ya, ini ya yang pertama ya. Yang kedua, adapun doa maka sifatnya lebih umum, baik dari orang yang kesulitan maupun tidak. Nah, dalam keadaan biasa-biasa saja, bukan dalam keadaan yang sangat sulit, bukan dalam keadaan terjepit begitu ya. Kemudian seorang berdoa kepada Allah, maka ini dinamakan doa. yakni umum doa saja begitu. Ya, doa, bukan dinamakan istighatsah, bukan. Ya, karena bukan dalam keadaan sulit, bukan dalam keadaan terjepit gitu ya. Baik, kita baca lagi. Baik itu istighatsah maupun doa, keduanya merupakan ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Nggak boleh, ya, karena doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi ini perlu digarisbawahi di sini, karena sebagian orang, dan ini yang melakukan umat Islam lagi, di antara umat Islam lagi, ketika dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam doanya, ya dia sebut ya yakni Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkanlah saya dari kesulitan ini, misalnya keluarkanlah dari kesulitan ini misalnya. Ini jelas syirik seperti ini. Jelas perbuatan syirik. Atau ya berdoa kepada tokoh-tokoh yang lain. Ya, kepada
wali-wali misalnya si fulan ya, atau tokoh agama si fulan misalnya, ya, nah, ini tidak benar. Ya, ini seperti ini adalah syirik. Ya, seperti ini adalah syirik, jelas-jelas syirik. Berdoanya kepada selain Allah. Ya, berdoanya kepada selain Allah. Kita lihat ya, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, mereka dalam keadaan sulit, mereka dalam keadaan terjepit, berdoanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala murni, enggak ingat lagi berhala-berhala, enggak ingat lagi Tuhan-Tuhan mereka, enggak ingat lagi. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Yang artinya ketika mereka berada di tengah samudra, di tengah lautan, dan perahu mereka diombang-ambing oleh gelombang yang besar, apa kata Allah tentang mereka? Da'ullah mukhlisin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Lihat, langsung berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, namun tatkala mereka telah selamat, nah ini, kalau sudah sampai ke darat, selamat sudah, ya, yakni dalam keadaan senang sampai di darat, apa kata Allah? Idza hum yusyrikun. Tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang musyrikin dalam keadaan sulit ingatnya kepada Allah saja. Dalam keadaan terjepit ingatnya kepada Allah saja. Mereka hanya berbuat syirik dalam keadaan apa? Dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Nah, itu mereka berbuat syirik. Beda dengan orang yang berbuat syirik di zaman sekarang, ya. Ya, di antara kaum muslimin ini berbuat syirik di zaman sekarang ini, dalam keadaan senang mereka berbuat syirik, apalagi dalam keadaan terjepit. Kata mereka, oh kurang sajinya, oh kurang tumbalnya, naudzubillah. Nah, ini kan syirik jelas. Ya, perbuatan apa? Syirik. Nah, kembali di sini. Sebab apabila amal ini dilakukan bukan untuk Allah semata, pelakunya adalah musyrik. Jelas ya, pelakunya adalah musyrik. Di antara dalil bahwa istighatsah adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang perang Badar yang telah diisyaratkan di awal-awal dalam surat Al-Anfal ayat yang 9. Allah berfirman, ya, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, dan seterusnya. Ingatlah ketika engkau wahai Muhammad beristighatsah, lihat Allah katakan sendiri, ingatlah wahai Muhammad ketika engkau beristighatsah, maka Allah kabulkan doamu, yakni istighatsahmu itu, dan Allah kirimkan pasukan langit, 1000 pasukan malaikat datang secara bergelombang. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung kabulkan istighatsahnya Nabi, doanya Nabi SAW, dan sekaligus Allah kirimkan apa? Bala bantuan, pertolongannya dari langit dengan, ya, pasukan, ya, para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril tentunya. Ini pasukan dari langit, ya, pasukan dari langit. Dan ini kalau kita pelajari para jamaah tentang kisah menarik, ya, perang Badar ini, masya Allah ini, ya, masya Allah ini. Jadi banyak keajaiban, banyak hal-hal yang aneh, ya, terjadi di masa itu, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya saja, misalnya ada di antara seorang Ansari, ya, sudah dengan pedangnya ini, ya, dia akan menebaskan ke arah musuh, belum lagi pedang ini, ya, sampai ke tubuh musuh, tiba-tiba si Ansori ini melihat kepala musuh sudah, yakni menggelinding di tanah, kepala sudah berpisah dengan badannya, ya. Nah, ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, pukulan dari malaikat, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh saja bahwa itu benar adanya. Yang seperti itu jelas adanya, benar,
dan karena ini jelas perkara gaib, kita mengimani apa yang telah Allah nyatakan dalam ayat yang mulia ini, dan juga apa yang Nabi SAW terangkan dalam hadis-hadisnya. Kita imani semuanya ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil bahwa doa adalah ibadah, Nabi bersabda apa? Lihat dalilnya. Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Nabi yang mulia, ya, doa itu adalah ibadah. Rabb kalian telah berfirman dalam surat Al-Mu'min, ya, ayat yang ke-60, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ya, astajib lakum, akan aku perkenankan, akan aku kabulkan. Nah, ini tentang keterangan, ya, Nabi yang mulia dalam hadis yang mulia ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat dalil yang pertama yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah dalam surat Yunus ayat yang ke-106 sampai 107, ya. Surat yang ke-10. Surat yang ke-10 Yunus ayat 106 dan 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Artinya, dan janganlah engkau menyembah suatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, maka sungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim, yakni orang-orang musyrik. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan kebalikannya, jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah. Ya, tidak ada yang menolak karunia Allah. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara para hambanya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lihat, ya, dalam ayat yang mulia ini Allah ingin jelaskan siapa diri Allah Subhanahu wa taala, dan ya, siapa itu Tuhan-Tuhan selain ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam dua ayat yang mulia ini Allah ingin menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan itu lemah. Tuhan-Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Apabila datang ya musibah atau hal-hal yang tidak mengenakan, ya tidak ada yang dapat ya menghilangkannya. Tidak ada yang dapat menghilangkannya. Atau kebalikannya, jika Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan suatu karunia kepada seorang hamba, maka tidak ada yang dapat mencegahnya. Tidak ada yang dapat mencegahnya. Kan begitu. Nah, ini keterangan ya, ayat yang mulia ini menjelaskan tentang ya, siapa Rabbul Alamin, yang tentunya maha kuasa, maha sempurna, ya, yakni yang berhak untuk diibadahi, kan begitu. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain, mereka tidak memiliki kekuasaan apapun, mereka tidak memiliki yakni kemampuan apapun. Ya, nah inilah tentang ya dua ayat yang mulia ini yang menjelaskan siapa diri Allah Subhanahu wa taala, yang dapat melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ya, melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kita lihat syarah dari ayat yang mulia tadi. Allah Azza wa Jalla melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam dari beribadah serta meminta kepada selain Allah, karena selain Allah tidak mempunyai manfaat dan mudarat. Dan Allah telah mengabarkan bahwa jika Nabi sallallahu melakukan hal itu, maka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Lihat, ini memang ayat ini tertuju kepada Nabi, ya, tertuju kepada
Rasulullah SAW. Artinya apa itu? Artinya apa? Bahwa Nabi sebagai pemimpin ya tentu akan memberikan contoh kepada umat ini. Akan memberikan apa? Contoh kepada umat ini, dan tentunya Nabi tidak akan pernah berbuat syirik, kan begitu? Tidak akan mungkin Nabi itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai ya pengkabaran kepada kita semua bahwa Nabi itu sebagai pemimpin tentu beliau akan dapat memberikan contoh di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengikhlaskan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, ini pantas ya jika yang yakni langsung ayat yang mulia ini tertuju kepada Nabi, karena beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, panutan, contoh bagi umat ini ya. Akan tetapi beliau tidak mungkin melakukan hal itu ya, tidak mungkin melakukan perbuatan syirik ya. Kalau Rasulullah SAW dilarang melakukan hal tersebut, padahal beliau tidak akan mungkin melakukan perbuatan syirik, maka umat beliau yang ada kemungkinan melakukan perbuatan syirik lebih dilarang lagi. Jadi larangan ini bersifat umum, mencakup Nabi dan umatnya. Nah, begitu. Jadi ini yakni pemahaman yang kedua ya, kalau Nabi SAW ya yang mustahil ya Nabi itu berbuat syirik kok mendapat teguran seperti ini. Nah, ini lebih-lebih kepada kita yang tidak dijamin atau tidak tidak dijamin pasti ya bersih dari syirik, kan begitu. Maka ya tentu larangan ini lebih kepada kita pada dasarnya, lebih kepada umat ini yang tentunya ada di antara mereka kecenderungan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Kemudian Allah mengabarkan bahwa hanya Allah lah yang menguasai segala sesuatu, memberi, menahan pemberian yang mendatangkan bahaya atau bencana dan mendatangkan manfaat. Maka seharusnya hanyalah Allah semata yang berhak diminta dan diibadahi. Begitu. Jadi karena Allah lah yang dapat berbuat ini, berbuat itu dan lain sebagainya, ya, maka pantaslah jika Allah yang diibadahi, yang disembah, yang diibadahi oleh manusia. Baik, sekarang kita lihat faedah dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah termasuk syirik besar. Yang kedua, kewajiban mengesahkan Allah SWT dalam ibadah ya, karena keesaan rububiyahnya, yakni kepemilikan, pengaturan, mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya serta yang lainnya. Yang ketiga, kerusakan ya berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal, karena selain Allah itu tidak mampu mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya. Yang keempat, bahwa Rasulullah SAW merupakan manusia yang terbaik. Kalau beliau berdoa kepada selain Allah, maka akan termasuk orang zalim atau orang musyrik, yakni orang yang berbuat syirik. Lalu bagaimana dengan selain beliau? Bagaimana dengan selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang kelima, kesyirikan termasuk kezaliman, bahkan ia merupakan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim, dalam surat Luqman. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Yang keenam, mendatangkan manfaat dan menolak bahaya termasuk kekhususan Allah Azza wa Jal. Yang ketujuh, kebaikan dan keburukan itu merupakan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, ya. Yang kedelapan, penetapan nama Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang bagi Allah. Yang keduanya mengandung sifat maghfirah, ini ampunan, dan rahmah, kasih sayang. Yang kesembilan, penjelasan tentang lemahnya sembahan orang-orang musyrik dan batilnya ibadah kepada mereka.
Yang terakhir, barang siapa berdoa kepada selain Allah dengan meyakini dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, maka dia telah berbuat syirik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sekarang kita dengarkan dalil yang kedua. Dalil yang kedua, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17. Coba Pak, ada yang baca Pak? Silakan, ada yang baca. Jamaah, boleh? Saya ingin baca. Dalil yang kedua dalam surat Al-Ankabut ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizq wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un," kata Allah. Artinya sungguhnya apa yang kalian sembah selain dari Allah tidak mampu memberikan rizki kepada kalian. Maka mintalah rizki itu dari Allah dan beribadahlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Nah, ini tentang ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Allah yang dapat memberi. Nggak bisa itu. Tuhan-Tuhan yang lain, berhala-berhala itu nggak bisa berbuat apa-apa pada dasarnya. Kita lihat syarahnya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar manusia meminta rezeki kepadanya semata, tidak meminta kepada patung-patung atau berhala. Allah juga memerintahkan untuk mengesakannya dalam ibadah, mengakui semua nikmatnya bagi para hamba dan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah dan agar menjauhi maksiat. Lalu Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa tempat kembali yaitu hanya kepadanya. Allah akan membalas semua manusia sesuai amalannya, maka wajib memperhitungkan hal tersebut sebelum mereka dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tentu semua akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti akan ada balasannya. Ya, baik yaitu kebaikan atau keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita dengarkan faedahnya dari dalil di atas. Wajib berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semata dan mencari rizki hanya darinya. Yang kedua, wajib mengesahkan Allah dengan segala jenis ibadah. Yang ketiga, menetapkan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, serta kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi wajib kita mengimani adanya hari akhirat, hari pembalasan para jamaah. Kemudian yang keempat, wajib bersyukur dengan memenuhi 3 rukunnya, yaitu hati mengakui nikmat tersebut, kemudian lisan dengan memuji Allah SWT seperti ucapan alhamdulillah atau ucapan yang semisalnya, dan yang ketiga anggota tubuh, ya, anggota tubuh. Kemudian yang kelima, antara mencari rezeki dan beribadah kepada Allah tidak menafikan atau meniadakan satu sama lain, karena di dalam Islam ada kebaikan agama dan dunia. Ya, sebab sekali lagi, karena di dalam agama yang mulia ini ada kebaikan agama dan dunia. Jadi sekali lagi berkaitan dengan antara mencari rezeki dengan beribadah kepada Allah SWT tidak menafikan satu dengan yang lain. Nah, kalau misalnya seorang mencari rezeki betul-betul karena niat dan tujuan yang benar, ya, niat dan tujuan yang benar, maka akan diberi pahala. Akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang berikutnya lagi. Ini tertera dalam surat apa? Al-Ahqaf, ya. Ayat yang ke-5 dan 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat yang ke-46, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun
wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, sembahan yang tidak dapat memperkenankan doa sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka, dan mereka manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Nah, ini perlu kita tegaskan di sini, ya, garis bawahi di sini, bahwa Tuhan-Tuhan selain dari Allah yang diibadahi oleh sebagian manusia, atau bahkan berhala-berhala, patung-patung yang disembah oleh sebagian orang, maka nanti di akhirat Tuhan-Tuhan itu, berhala-berhala itu, patung-patung tersebut akan berlepas diri. Misal, ya, ada orang di zaman sekarang doanya mintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani? Siapa dia? Dia adalah ulama Islam yang akidahnya benar, agamanya benar, manhajnya benar, ya. Namun dikultuskan oleh sebagian orang setelah beliau wafat. Dikultuskan. Ini orang-orang sufi, oleh orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu, tarekat-tarekat itu, mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Nah, kelak di negeri akhirat Syekh Abdul Qadir Jailani akan berlepas diri, akan menjadi musuh, ya, bagi orang-orang yang menyembahnya, bagi orang-orang yang beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, kan begitu, ya. Nah, ini akan berlepas diri, dia akan berlepas diri. Begitu pula misal, ya, yakni yang berkaitan dengan di luar agama Islam, ya, orang-orang di luar agama Islam, ya, di antara orang-orang yang menyembah Isa bin Maryam. Yang menyembah siapa? Isa bin Maryam. Maka nanti di akhirat Isa bin Maryam juga akan berlepas diri, ya, akan berlepas diri dari, ya, orang-orang yang menyembah dirinya itu, kan begitu. Nah, ini akan terjadi nanti di akhirat. Siapapun, seperti contoh juga, yakni orang-orang Yahudi, di mana mereka menyembah siapa? Uzair. Mereka menyembah siapa? Uzair. Maka Uzair nanti di akhirat akan berlepas diri. Akan berlepas diri. Bahkan iblis pun akan berlepas diri dari para penyembahnya. Iblis pun akan berlepas diri dari para penyembahnya, kan begitu. Nah, ini yang akan terjadi. Ini akan terjadi nanti di akhirat, di negeri akhirat. Maka jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syarah dari ayat ini kita dengarkan. Allah Ta'ala menghukumi bahwa sungguhnya tidaklah ada seorang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah dari kalangan makhluk, yang makhluk tersebut tidak mampu mengabulkan doa mereka di dunia, serta tidak pula dia mampu merasakan doanya orang yang berdoa kepadanya. Ya, jelas, ya. Saat ditegakkan hari kiamat dan dikumpulkan seluruh manusia, mereka yang yang disembah selain dari Allah memusuhi orang-orang yang berdoa kepadanya dan bahkan berlepas diri dari mereka. Nah, jelas jadi bahwa Tuhan-Tuhan itu nanti di akhir akan berlepas diri dari para penyembahnya itu. Maka itu tidak ada yang diperoleh oleh kaum musyrikin kecuali kerugian di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka tidak memperoleh jawaban atas permintaan mereka, dan di akhirat ibadah mereka diingkari dengan hujah yang lebih kuat daripada ketika di dunia. Nah, ini para jemaah berkaitan dengan apa yang bakal terjadi nanti di akhirat. Seperti ini gambarannya, ya, bahwa Allah SWT Maha mampu lah
membalas dari apa perbuatan-perbuatan para hamba. Nah, sekarang faedah dari dalil tersebut. Yang pertama, doa adalah ibadah. Siapa berdoa kepada selain Allah maka dia telah berbuat syirik, besar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ini dampaknya atau buahnya begitu ya. Yang kedua, penjelasan ihwal ya, sengsaranya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Yang ketiga, orang-orang yang paling bodoh dan yang paling sesat adalah orang yang beribadah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, syirik merupakan kesesatan yang paling besar. Yang kelima, doa kepada selain Allah menjadi sebab permusuhan pada hari kiamat antara yang disembah dan penyembahnya gitu ya. Jadi nanti di akhirat Tuhan-Tuhan itu akan berlepas diri dari para penyembahnya, dan ini bakal terjadi nanti ya. Yang ketujuh, penetapan adanya hari kebangkitan dan dikumpulkannya manusia untuk diberi balasan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, berhala-berhala itu tidak dapat mendengar orang-orang yang berdoa kepadanya, dan jika bisa mengabulkan doa orang tersebut, ya, berbeda dengan keyakinan kaum musyrikin pada berhala itu. Nah, kemudian yang kesembilan, beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada selain Allah akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini dalil atau faedah yang bisa kita lihat dari dalil tersebut. Jadi sangat jauh dari akal sehat ya. Jadi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menggunakan akal sehatnya, tidak menggunakan fitrahnya yang lurus begitu ya, dan memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan apa? Hawa nafsu. Nah, misal gini, tuh lihat tuh, misalnya si fulan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kok dunianya lancar, dunianya sukses, ya kan? Tuh lihat tuh si fulan misalnya datang ke Gunung Kawi itu, ya, bawa jimat, bawa ini, ditaruh di tokonya, sukses, ya, berhasil. Maka ini kita katakan apa? Ini adalah ini apa? Istidraj. Ini bagian dari istidraj, uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang melakukan ya macam-macam lah, pesugihan, ini, itu dan sebagainya kan gitu ya. Dari perbuatan-perbuatan syirik, kok dunianya Masya Allah gitu. Nah, ini bagian dari istidraj, uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lihat dalil yang berikutnya lagi. Dalam surat An-Naml ayat yang ke-62, surat yang ke-27. Ya, An-Naml. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun," kata Allah. Artinya, bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan manusia sebagai khalifah memimpin di muka bumi? Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Amat sedikitlah kalian mengingatnya. Nah, ini. Jadi banyak orang yang lupa, banyak orang yang lalai bahwa pada dasarnya Allah lah yang dapat memberikan kebaikan-kebaikan kepada para hamba dan menolak berbagai macam kesulitan dari para hamba.
Kita dengarkan ya syarah dari ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla berhujjah terhadap kaum musyrikin yang telah menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka dengan apa yang telah mereka ketahui dan akui tentang dikabulkannya doa-doa mereka oleh Allah ketika mereka berdoa dalam keadaan kesulitan dan dihilangkannya keburukan-keburukan yang menimpa mereka, serta Allah telah menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi padahal sebelumnya mereka tidak ada. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lihat lagi jamaah di sini. Jika sembah-sembahan mereka tidak dapat melakukan hal-hal tersebut, lantas bagaimana mereka bisa menyembah sembahan itu karena bersama Allah? Tetapi mereka tidak mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada mereka kecuali sedikit sekali yang tidak mewariskan, artinya yang tidak mewariskan rasa takut kepada Allah. Oleh karena itulah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, wal'iyadzubillah. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kita dengarkan faedah dari ayat yang mulia tadi. Yang pertama, batil atau rusaknya istighatsah kepada selain Allah SWT. Ini tidak boleh seorang beristighatsah kepada selain Allah SWT. Yang kedua, orang-orang musyrik di zaman Nabi ya, mengakui rububiyah Allah, bahwa Allah menciptakan, mengatur ya, alam semesta, mendatangkan manfaat, menolak bahaya dan lain-lainnya. Tetapi keyakinan mereka ini tidak dapat menunjukkan, ya, tidak dapat memasukkan mereka ke dalam Islam. Sekali lagi, keyakinan mereka ini tidak dapat memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Jadi mereka ini betul, kalau ditanya siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, dijawab Allah. Siapa yang dapat mematikan, menghidupkan? Allah, jawab mereka. Nah, pengetahuan mereka atau keyakinan mereka tentang tauhid rububiyah ini tidak bisa memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena ini nggak cukup. Ya, yakni meyakini tauhid rububiyah itu tidak cukup. Harus dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya kan? Ya, di hatinya itu jelas-jelas meyakininya, mengimaninya, ikhlas mengucapkannya, dan seterusnya dari syarat-syarat la ilaha illallah, kan begitu, dari syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, ini yang diperlukan ini. Ya, kita lihat contoh misalnya iblis sekalipun, tahu nggak iblis tentang siapa Allah SWT? Tahu lah. Iblis itu tahu tentang siapa Rabbul Alamin, siapa Allah SWT. Tapi kenapa iblis dikatakan kafir? Dilaknat oleh Allah SWT? Karena iblis tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, membangkang. Dia ini membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tolak perintah Allah, dia bangkang perintah Allah terhadap perintah Allah, maka Allah sangat murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis. Ya. Yang kedua, faedah yang kedua, orang-orang musyrik di zaman Nabi mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, mendatangkan manfaat serta menolak bahaya dan lain-lain. Tetapi keyakinan mereka ini tidak dapat memasukkan mereka ke dalam agama Islam ini. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berdalil dengan tauhid rububiyah agar para hamba mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam uluhiyah, yakni beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, jadi bisa seperti ini, yakni Allah SWT ingin menjelaskan kepada manusia tentang ya, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, yakni dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang ujung-ujungnya manusia itu wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Yang kelima, yang terakhir, Allah mengijabahi, mengabulkan doa orang-orang yang kesulitan, dan Allah akan menghilangkan keburukan yang menimpa mereka. Ya, Allah memberikan kebaikan
kepada mereka-mereka ini, ya, ini menghilangkan ya berbagai macam kesulitan yang mereka dapat dan juga menghilangkan keburukan yang menimpa mereka. Ya, hanya Allah yang bisa melakukan seperti ini. Dan kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil yang terakhir ya yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala, dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanadnya dikatakan sini, annahu kana fi zaman Nabi sallam, bahwa pernah terjadi di zaman Nabi sallam, munafikun yu'zil mu'minin. Ya, ada orang munafik yang senantiasa mengganggu ya orang-orang yang beriman. Qala ba'dhum, berkata sebagian sahabat kepada sebagian yang lain, ya, ini berkata sebagian sahabat kepada sebagian yang lain, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallam min hadza, ya, min hadzal munafiq. Faqala Nabi sallallahu innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Baik, dikatakan di sini dalam hadis yang mulia ini bahwa di zaman Nabi ada orang munafik yang senantiasa mengganggu orang-orang yang beriman. Lalu para sahabat berkata kepada sebagian yang lain, mari kita menuju Nabi, kita minta ya tolong kepada Nabi dalam keadaan seperti ini. Kan begitu. Dari munafik ini, dari kejahatan dan keburukan munafik ini. Apa jawaban Nabi? Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sungguhnya tidaklah seorang beristighatsah, yang minta tolong kepadaku, namun minta tolonglah, beristighatsahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang pertanyaan kepada jamaah. Ini munafik ini kan ya senantiasa mengganggu lah ya orang-orang beriman, para sahabat. Pertanyaan yang pertama, kira-kira Nabi mampu tidak memberikan hukuman kepada si munafik ini? Jelas mampu. Jawabannya jelas mampu. Pertanyaan yang kedua, mengapa Nabi tidak menghukum si munafik ini? Kenapa? Padahal Nabi mampu. Kenapa? Ini ada tujuan besar di balik itu, yakni tujuan dakwah di kemudian hari, agar jangan ada orang di kemudian hari mengatakan, tuh lihat Nabi Muhammad itu keras terhadap sahabatnya, Nabi itu kasar terhadap sahabatnya. Bahkan kalau dikatakan si munafik ini sempat dibunuh, maka ini berbahaya bagi dakwah Islam. Lihat tuh, Muhammad itu tega membunuh sahabatnya. Kan begitu. Kenapa? Karena kalau secara lahiriah orang munafik di zaman Nabi mirip dengan orang beriman, dengan para sahabat, nggak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Hanya yang membedakan mereka adalah hati mereka. Kalau para sahabat jelas hatinya bersih, ya. Adapun hatinya orang-orang munafik ini hati yang terbalik. Hati yang terbalik. Ya, hati yang terbalik. Na'udzubillah min dzalik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengar keterangan ini, syarah dari dalil tersebut. Setelah Islam kuat, ada sekelompok orang kafir berpikiran untuk masuk Islam secara zahir, namun tetap di atas kafiran dalam batinnya. Mereka ini disebut sebagai kaum munafik atau orang-orang munafik. Seringkali muncul dari mereka orang-orang munafik itu berbagai ucapan
dan perbuatan yang menyesakkan hati kaum muslimin. Di antaranya adalah apa yang terjadi dari orang ini Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, sampai sebagian sahabat Nabi SAW meminta kepada Nabi untuk menghentikan serta menegur diri Ibnu Salul. Ya, sebenarnya Nabi mampu melakukan hal tersebut, namun beliau tidak melakukannya karena ada kekhawatiran bagi Nabi, yakni kalau nanti di kemudian hari akan terjadi yang demikian tadi yang telah disebutkan begitu ya. Ya, kemudian dikata sini ini sebagai pelajaran kepada para sahabat dan bertujuan untuk menutup jalan-jalan kesyirikan serta untuk menjaga kemurnian tauhid gitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini berkaitan dengan dalil yang terakhir yang ada pada bab ini. Ya, kita dengarkan faedahnya, kemudian kandungan dari bab. Beberapa faedah kita baca ya. Tidak boleh beristighatsah kepada Nabi, ya, maka kepada orang selain beliau lebih tidak boleh lagi. Ya. Yang kedua, petunjuk memakai lafaz atau kalimat baik yang dapat menjaga tauhid seorang. Yang ketiga, menutup jalan-jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan walaupun hanya dengan ucapan. Yang keempat, disyariatkannya bersabar atas gangguan ya di jalan Allah. Yang kelima, celaan atas kemunafikan. Yang keenam, Nabi SAW menghukumi kaum munafik secara lahiriah. Mereka menampakkan keislaman walau hatinya kafir, sehingga beliau tidak membunuh dan melukai seorang dari mereka. Nah, ini karena jelas Nabi menghukumi secara lahiriah saja. Nahkumu bidzawahir wa 'ala Allahi sarair. Kita menghukumi manusia secara lahiriah, kita serahkan batinnya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian yang tujuh, haramnya mengganggu orang mukmin, karena hal itu merupakan perbuatan orang munafik. Jelas ya. Kalau ini di antara ciri kaum munafik, senantiasa senang mengganggu orang beriman, mengganggu orang beriman. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita langsung kepada kandungan dari bab ini. Kandungan dari bab ini ada beberapa yang perlu kita bacakan di sini. Yang pertama, pengertian istighatsah lebih khusus daripada doa. Tadi kita sudah jelaskan ya. Yang kedua, tafsiran firman Allah dari surat Yunus. Ya, nanti kembali kepada dalil yang telah dibawakan. Memohon atau berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Yang keempat, bahwa orang yang paling salih sekalipun, kalau dia melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk golongan orang-orang yang ya maka ia termasuk golongan orang-orang yang ya zalim atau musyrik. Yang kelima, tafsiran dari surat Yunus yang tadi ya, ayat yang ke-7. Yang keenam, memohon kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat. Memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi. Di samping perbuatan itu sendiri merupakan perbuatan kufur. Yang ketujuh, ya tafsiran dari ayat ya dari surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Kemudian yang ke-8, sebagaimana surga tidak dapat diminta kecuali kepada Allah, demikian pula halnya dengan rezeki tidak patut diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, tafsiran ya ayat ya dari surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Kemudian yang ke-10, tidak ada yang lebih sesat daripada hamba yang memohon kepada ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, sembahan selain Allah tidak dapat merasakan dan tidak tahu ada orang yang memohon kepadanya. Yang ke-12, permohonan itu tidak menyebabkan ya sembahan selain Allah membenci dan memusuhi orang yang telah memohon kepadanya pada hari kiamat. Yang ke-13, permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada
sembahan selain Allah Ta'ala. Yang berikutnya, dan sembahan selain Allah itu pada hari kiamat akan mengingkari ya para pemuja atau orang yang mengibadahinya. Yang ke-15, permohonan demikian yang menyebabkannya menjadi orang yang paling sesat. Yang ke-16, tafsir yang kelima dari surat An-Naml ayat yang ke-62. Yang ke-17, anehnya para pemuja berhala mengakui bahwa tidak ada yang dapat memperkenankan permohonan orang yang dalam kesulitan selain Allah. Untuk itu, manakala ya berada dalam kesulitan dan terjepit, mereka memohon ya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Kemudian yang terakhir, hadis di atas menunjukkan kepada tindakan preventif pencegahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya untuk melindungi benteng tauhid dan sikap ya ta'addub yang sopan santun beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini berkaitan dengan keterangan dari Nabi bahwa tidaklah seorang beristighatsah kepadaku, namun beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan sekali lagi istighatsah atau secara umum adalah berdoa begitu. Jadi kalau istighatsah ini secara khusus itu doa dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang sangat sulit ya, itu namanya istighatsah. Namun di luar itu dinamakan doa saja, doa begitu. Silakan di antara jamaah jika ada pertanyaan dari apa yang dijelaskan di pagi hari ini, dari bab 14 boleh atau bab-bab sebelumnya juga boleh. Silakan para jamaah.